Apakah Anda sedang terlibat dalam perselisihan atau konflik antara keluarga atau ahli waris? Sebuah perselisihan atau konflik yang berpotensi timbul karena menyangkut tentang pembagian harta warisan atau menyangkut tentang hibah atau wasiat yang sebelumnya pernah dibuat oleh pewaris. Untuk itu, simak video ini sampai habis. Sebelum saya membahas lebih jauh terkait persoalan ini, untuk teman-teman yang belum mensubscribe, silakan di-subscribe, lalu like and share, dan apabila ada pertanyaan, silahkan dituangkan dalam kolom komentar video ini, sehingga dapat menjadi bahan diskusi kita bersama. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebuah perselisihan atau konflik menyangkut tentang harta warisan bisa timbul karena adanya perebutan menyangkut pembagian harta warisan atau menyangkut hibah atau wasiat yang sebelumnya pernah dibuat oleh pewaris pada saat pewaris masih hidup, atau sebuah perselisihan atau konflik yang timbul setelah pewaris meninggal dunia. Perebutan harta warisan adalah situasi yang umum terjadi di lingkungan masyarakat kita, ketika ahli waris saling berebut untuk mendapatkan bagian dari harta warisan atau harta peninggalan orang tua selaku pewaris. Tapi, dengan pendekatan yang tepat, permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara damai atau kekeluargaan, atau setidak-tidaknya sudah diupayakan perdamaian sebelum kita akhirnya menempuh jalur hukum. Ada beberapa langkah yang bisa kita tempuh sebelum kita memilih untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik menyangkut harta warisan atau menyangkut hibah atau wasiat melalui jalur hukum. Pertama, kita perlu memahami tentang bagaimana aturan hukum menyangkut pembagian harta warisan yang berlaku di Indonesia. Jika Anda beragama Muslim atau Islam, maka bisa mengacu pada kompilasi hukum Islam atau KHI. Tapi, kalau Anda beragama non-Muslim, bisa mengacu pada hukum perdata atau hukum adat masing-masing di mana Anda berasal. Lalu yang kedua, mulailah dengan membuka komunikasi secara jujur dan terbuka dengan keluarga sebagai ahli waris. Jadi, usahakan agar semua ahli waris bisa duduk bersama, lalu kemudian berbicara secara jujur dari hati ke hati, karena terkadang permasalahan atau persoalan itu bisa timbul hanya karena persoalan komunikasi atau miskomunikasi. Lalu yang ketiga, identifikasi permasalahan yang ada. Artinya, coba petakan apa yang menjadi motivasi atau kepentingan masing-masing dari para ahli waris, agar semua ahli waris tidak hanya berfokus pada posisi masing-masing. Barangkali, dengan memahami apa yang menjadi motivasi dan keinginan dari setiap ahli waris atau setiap orang, bisa menghasilkan kesepakatan bersama yang bisa memuaskan semua orang yang terlibat, atau untuk mencari win-win solution. Lalu yang keempat, semua pihak harus bersedia untuk berkompromi atau menurunkan ego. Jadi, penting untuk semua ahli waris untuk menyadari bahwa segala sesuatunya bisa dibicarakan baik-baik atau bisa dikompromikan. Jangan hanya mau menang sendiri. Misalnya, pembagian harta warisan dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan ekonomi, kontribusi masing-masing dari ahli waris, dan hubungan keluarga. Lalu yang kelima, buat kesepakatan bersama, baik itu misalnya melalui perjanjian secara tertulis atau dalam bentuk perjanjian perdamaian antara para ahli waris. Hal ini bisa menyangkut tentang bagaimana pembagian harta warisan dari pewaris yang disepakati oleh para ahli waris, kalau memang hal itu dimungkinkan. Apalagi misalnya ahli waris tersebut itu merupakan keluarga saudara. Kalau langkah-langkah tadi sudah tidak memungkinkan atau deadlock, sebaiknya usahakan agar ada pihak yang bisa menengahi atau bisa memediasi persoalan tersebut. Artinya, perlu dipertimbangkan
untuk dapat melibatkan pihak ketiga yang netral, seperti anggota keluarga yang bisa dipercaya, dan yang paling penting, masih didengarkan oleh para ahli waris. Harapannya, si orang itu bisa membantu untuk dapat memfasilitasi pembicaraan dan mendorong penyelesaian permasalahan antara ahli waris secara damai atau kekeluargaan. Kalau tidak bisa juga, Anda bisa mempertimbangkan untuk menggunakan jasa atau meng-hire seorang advokat atau pengacara atau lawyer untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini, atau untuk dapat memperjuangkan hak-hak Anda sebagai ahli waris yang dilindungi undang-undang. Jika perselisihan terus berlanjut, atau permasalahan menyangkut persoalan pembagian harta warisan ini semakin menjadi rumit, mungkin bisa dipertimbangkan untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa atau konflik ini melalui jalur hukum. Artinya, pembagian harta warisan itu nantinya based on ketentuan yang berlaku menyangkut pembagian warisan yang ada di Indonesia. Catatan saya, menyelesaikan sengketa warisan membutuhkan kesabaran, pengertian, dan kemauan untuk bisa mencari jalan keluar atau win-win solution. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, saya berharap Anda berhasil menyelesaikan sengketa atau konflik menyangkut pembagian harta warisan sehingga dapat menjaga hubungan keluarga agar tetap baik. Demikian dari saya, semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan terima kasih sudah menonton video ini, dan apabila belum mensubscribe, silakan subscribe, lalu like and share apabila apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, silakan dituangkan dalam kolom komentar video ini. Salam dari saya.